Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore juga, Selamat Bu. sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuasa lingkaran dan juga garis singgung lingkaran. Untuk materinya apakah bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Sebagai lanjutan pembahasan pertemuan 6, maka kita bahas dulu sebelum masuk ke kuasa lingkaran dan garis singgung lingkaran. Lingkaran ini ditentukan oleh beberapa syarat ya. Perhatikan bahwa pada persamaan lingkaran, baik yang berbentuk baku maupun yang berbentuk umum, yaitu X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat, itu kita tandai dengan persamaan 1, atau X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, itu sebagai persamaan kedua, memuat 3 konstanta sembarang. Nah, akibatnya adalah memungkinkan untuk menentukan 3 syarat pada lingkaran. Sebagai contoh, dapat ditentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik yang diberikan. Atau apabila titik pusatnya diberikan secara khusus, harus berada pada titik tertentu, dan lingkaran melalui 1 titik yang lain. Contoh yang kedua, ditentukan oleh 2 syarat, tetapi pemberian informasi tentang titik pusat sesungguhnya memuat 2 syarat karena berisi tentang absis dan ordinat dari titik pusat. Dan dengan melalui titik yang lain akan memberikan syarat ketiga. Nah, untuk menurunkan persamaan lingkaran yang memenuhi 3 syarat, dimisalkan persamaan yang diminta berbentuk baku atau umum. Terkadang bentuk satu lebih menguntungkan daripada bentuk yang lain, bergantung pada konteks permasalahan. Kemudian tentukan 3 persamaan yang memuat 3 konstanta H, K, R, atau A, B, C. Selesaikan ketiga persamaan dan substitusikan ke persamaan yang dimisalkan. Contoh, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik-titik A 2,7, B min 5,6, C 3,0. Misalkan persamaan yang diminta adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Karena A, B, C berada pada lingkaran, maka koordinat mereka harus memenuhi persamaan lingkaran. Substitusi ketiga syarat akan memberikan 2 kuadrat plus 7 kuadrat plus 2A plus 7B plus C sama dengan 0. Terus min 5 kuadrat plus 6 kuadrat plus min 5A plus 6B plus C sama dengan 0. 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 3A plus 0B plus C sama dengan 0. Ini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Berarti tinggal substitusi aja kan, Bu? Iya. Lanjut. Nah, ketiga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai 2A plus 7B plus C sama dengan min 53, min 5A plus 6B plus C sama dengan min 61, 3A plus C sama dengan min 9. Dengan menyelesaikan sistem persamaan simultan di atas, diperolehlah penyelesaian A sama dengan 2B sama dengan min 6, C sama dengan min 15. Jika nilai-nilai ini dimasukkan ke persamaan asal, akan diperoleh persamaan lingkaran yang dicari, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 sama dengan 0 ditandai sebagai persamaan 3. Nah, dapat diverifikasi bahwa koordinat titik A, B, C memenuhi persamaan 3. Sehingga lingkaran yang dinyatakan dengan persamaan 3 memuat ketiga titik tersebut. Contoh 2.
Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X mempunyai pusat pada garis X plus Y sama dengan 7 dan melalui titik 5,4. Jawab. Andaikan lingkaran yang dicari berpusat di H, K dan berjari-jari R dan oleh karena itu persamaan lingkaran berbentuk X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat itu ditandai sebagai persamaan 1. Oleh karena diketahui lingkaran menyinggung sumbu X, maka R sama dengan K itu ditandai sebagai persamaan 2. Karena titik pusat lingkaran H, K berada pada garis X plus Y sama dengan 7, maka koordinat titik itu harus memenuhi persamaan garis, sehingga H plus K sama dengan 7. Itu ditandai sebagai persamaan 3. Terakhir diketahui pula lingkaran memuat titik 5,4 sehingga diperoleh persamaan 5 min H dikuadratkan plus 4 min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat ditandai sebagai persamaan 4. Nah, persamaan 3 akan ekivalen dengan H sama dengan 7 min K ditandai sebagai persamaan 5. Jika 2 dan 5 disubstitusikan ke 4, maka akan diperoleh 5 min 7 kurang K lalu dikuadratkan plus 4 min K dikuadratkan sama dengan K kuadrat. Perhatikan lagi persamaan 3 ini. 2 dan 5 disubstitusikan pada ini 2 ya. 2. Lalu ini 5. Disubstitusikan pada 4. Nah, yang ini maka diperoleh seperti ini. Paham ya? Nanti dibaca-baca lagi materinya sudah Ibu upload di LMS ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya K kuadrat min 12K plus 20 sama dengan 0. K sama dengan 2 atau K sama dengan 10. Jika K sama dengan 2, maka H sama dengan 5 dan R sama dengan 2. Jika K sama dengan 10, maka H sama dengan min 3 dan R sama dengan 10. Dalam hal ini penyelesaian persamaan simultan 2, 3, dan 4 adalah H sama dengan 5, K sama dengan 2, R sama dengan 2, atau H sama dengan min 3, K sama dengan 10, R sama dengan 10. Jadi ada dua lingkaran yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan, yaitu X min 5 dikuadratkan plus Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4, atau X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y min 25 sama dengan 0, dan X plus 3 dikuadratkan plus Y min 10 dikuadratkan sama dengan 100, atau X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 20Y min 9 sama dengan 0. Ini dia. Ada dua lingkaran ya. Ini paham ya, Ananda? Ini sebelum masuk ke, ini belum masuk nih ke kuasa lingkarannya. Harusnya kemarin Ibu sampaikan ini yang ini ya, di pertemuan 6. Nah, di sini, oh bukan di sini sih, setelah kuasa lingkaran ini, sebelum masuk ke garis singgung, itu seharusnya ada pembahasan tentang keluarga lingkaran dan juga berkas lingkaran. Nah, itu tugas untuk pertemuan ini sudah Ibu masukkan di slot penugasan. Silahkan nanti Ananda temukan referensi terkait keluarga lingkaran dan berkas lingkaran, itu lengkap dengan gambar-gambar. Tapi tulis tangan ya, dan tidak perlu berpanjang lebar, cukup ringkas saja. Jadi ada dua tugasnya, silahkan dikerjakan agar nyambung nanti di garis singgung. Tapi tetap Ibu bahas garis singgungnya. Jadi ini slide-nya ada 48 ya. 49 itu ucapan terima kasih. Nah, kuasa lingkaran, kuasa titik terhadap lingkaran. Jika diketahui sebuah titik P dan lingkaran L yang berpusat di M dan sembarang garis yang melalui P dan memotong lingkaran di A dan B, maka yang dimaksud dengan kuasa titik P terhadap lingkaran L adalah perkalian panjang PA dan panjang PB. Ini ya, ini diingat-ingat lagi. Ini dia. Jadi Ibu ulangi, kuasa titik P terhadap lingkaran L adalah adalah perkalian panjang PA yang ini dengan panjang PB ya.
Menurut definisi, maka kuasa titik P ditulis KP atau KP P-nya sebagai indeks. KP adalah PA dikali PB ditandai sebagai persamaan 1. Misalkan C adalah titik singgung garis yang melalui P. Perhatikan segitiga PBC dan segitiga PCA, terlihat bahwa sudut BPC sama dengan sudut CPA. Coba lihat ini. Dan sudut PAC sama dengan sudut PCB sama dengan setengah sudut AMC. Masing-masing ditandai sebagai persamaan 2 dan 3. Nah, oleh karena dua segitiga PAC dan PCB mempunyai dua pasang sudut yang berukuran sama, maka kedua segitiga tersebut ialah sebangun. Ya, catatan. Dua segitiga tersebut adalah sebangun. Akibatnya terdapat hubungan perbandingan PA per PC sama dengan PC per PB. Atau PA dikali PB sama dengan PC kuadrat. Jika 4 disubstitusikan ke 1, maka diperoleh KP sama dengan PC kuadrat. Ya. Ini ditandai sebagai persamaan 5. Perhatikan bahwa PC merupakan panjang garis singgung dari titik P ke titik singgung di lingkaran. Jadi kuasa titik P terhadap lingkaran L sebenarnya adalah kuadrat panjang garis singgung lingkaran dari titik P ke titik singgungnya. Ya. Selanjutnya, perhatikan bahwa segitiga PCM adalah siku-siku di C karena PC adalah garis singgung. Menurut dalil Pitagoras terdapat hubungan seperti ini. PM kuadrat sama dengan PC kuadrat plus CM kuadrat atau PC kuadrat sama dengan PM kuadrat min CM kuadrat. Ini ditandai sebagai persamaan 6. Nah, apabila koordinat titik P adalah X1, Y1 dan lingkaran L mempunyai persamaan yang berbentuk X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka PM kuadrat sama dengan X1 min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan dan CN kuadrat sama dengan R kuadrat. Sebab CM merupakan jari-jari lingkaran. Nah, jika persamaan 7 tersebut disubstitusikan ke 6 dan 5, diperoleh kuasa titik P terhadap lingkaran adalah KP sama dengan X1 min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan min R kuadrat. Ini ditandai sebagai persamaan 8. Jika persamaan lingkaran L berbentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kuasa titik P X1, Y1 terhadap lingkaran L adalah KP sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C. Ini ditandai sebagai persamaan 9. Catatan, jika titik P berada di luar lingkaran, maka kuasa titik P terhadap lingkaran tersebut adalah positif. Ya, kalau di luar dia positif. Hal ini jelas karena panjang garis singgung dari titik P ke titik singgungnya adalah bilangan positif. Nah, yang B, jika titik P berada pada lingkaran, maka kalau pada lingkaran, maka kuasa titik P terhadap lingkaran itu adalah 0. Ya. Dan poin ke C, jika titik P berada di dalam lingkaran, maka kuasa titik P terhadap lingkaran adalah negatif. Nah, sehingga memperoleh panjang garis singgungnya imajiner. Imajiner ini ya, maaf. Hal ini sesuai dengan kenyataan geometrik bahwa garis singgung suatu lingkaran tidak bisa dikonstruksi dari sebuah titik di dalam lingkaran. Itu yang harus diingat lagi. Oke, selanjutnya garis kuasa. Tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran berupa garis lurus dan disebut garis kuasa. Jika diberikan dua lingkaran L1 dan L2, maka garis kuasa dapat dicari. Misalnya, kita akan menentukan persamaan garis kuasa lingkaran L1, X kuadrat plus Y kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1, dan lingkaran 2, X kuadrat plus Y kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2, dan misalkan PX
P, YP adalah titik yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan L2. Menurut persamaan 9, maka kuasa titik P terhadap lingkaran L1 adalah ini. Ini cuma menyalin persamaan 9 tadi ya. KP sama dengan XP kuadrat plus YP kuadrat plus A1 XP plus B1 YP plus C1. Dan kuasa titik P terhadap lingkaran L1 adalah KP sama dengan XP kuadrat plus YP kuadrat plus A2 XP plus B2 YP plus C2. Nah, kuasa titik P terhadap kedua lingkaran adalah sama, sehingga bisa dijadikan persamaan. Ini. A1 min A2 XP plus B1 min B2 YP plus C1 min C2 sama dengan 0. Jika titik P dijalankan, maka diperoleh tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan L2, yaitu ditandai sebagai persamaan 10, A1 min A2 X plus B1 min B2 Y plus C1 min C2 sama dengan 0. Secara simbolis, persamaan garis kuasa lingkaran L1 sama dengan 0 dan L2 sama dengan 0 dituliskan sebagai L1 min L2 sama dengan 0 ditandai sebagai persamaan 11. Contoh, tentukan titik pada sumbu X yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan L2, masing-masing persamaannya X1, X min 1 dikuadratkan plus Y min 4 dikuadratkan sama dengan 16, dan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 sama dengan 0, dan tentukan kuasa titik tersebut terhadap kedua lingkaran. Menurut persamaan 11, maka persamaan garis kuasa kedua lingkaran adalah L1 min L2 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis kuasanya adalah X min 1 dikuadratkan plus Y min 4 dikuadratkan min 16 min X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Min 4X min 2Y plus 16 sama dengan 0. Disederhanakan ya. 2X plus Y min 8 sama dengan 0. Semua titik yang berada pada garis ini mempunyai kuasa sama terhadap kedua lingkaran L1 dan L2, sedangkan titik yang ditanyakan adalah berada pada sumbu X, yaitu titik potong sumbu X dengan garis kuasa. Jadi, ordinat titik yang dicari adalah Y sama dengan 0. Substitusi ke garis kuasa diperoleh aksis titik yang dicari, yaitu 2X plus 0 min 8 sama dengan 0 atau X sama dengan 4 ya. Jadi koordinat titik yang dicari adalah min 4,0. Dan kuasa titik P terhadap kedua lingkaran adalah KP sama dengan 4 min 1 dikuadratkan plus 0 min 4 dikuadratkan min 16 sama dengan 9. Selanjutnya kita bahas titik kuasa. Misalkan L1, L2, L3 adalah 3 lingkaran yang pusat-pusatnya tidak berada pada satu garis lurus atau konsentris. Ketiga lingkaran tersebut mempunyai 3 garis kuasa yang saling berpotongan di satu titik. Titik potong ketiga garis ini disebut titik kuasa. Jika ketiga lingkaran adalah konsentris, maka garis-garis kuasanya sejajar, dan ini berarti titik kuasa ketiga lingkaran berada di titik tak hingga. Konsentris apa? Ada yang tahu? Nama lain konsentris apa? Memiliki pusat yang sama ya, Bu?
Ya, betul ya. Memiliki pusat atau poros yang sama. Nama lainnya? Koaksal atau koaksial ya. Oke, contohnya. Tentukan titik kuasa lingkaran L1 dan L2. L1 itu X kuadrat plus Y kuadrat plus 3X plus 5Y min 7 sama dengan 0. Dan L2 adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 6 sama dengan 0. Serta L3, ya ada L3-nya ya, maaf tadi tidak disebutkan. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 2Y min 2 sama dengan 0. Garis kuasa lingkaran L1 dan L2 adalah L1 min L2 sama dengan 0, yaitu 5X plus Y min 1 sama dengan 0. Garis kuasa lingkaran L1 dan L3 adalah L1 min L3 sama dengan 0, yaitu X min 7Y plus 5 sama dengan 0. Untuk yang 5X plus Y min 1 sama dengan 0 ditandai sebagai persamaan 1, dan X min 7Y plus 5 sama dengan 0 itu ditandai sebagai persamaan 2. Dari persamaan simultan 1 dan 2 menghasilkan penyelesaian X sama dengan 1/18 dan Y sama dengan 13/18. Dengan demikian, koordinat titik kuasa ketiga lingkaran tersebut adalah 1/18,13/18. Selanjutnya kita masuk ke garis singgung lingkaran. Sebetulnya sebelum membahas garis singgung ini, tadi seperti Ibu sebutkan, kita harus bahas dulu yang namanya keluarga lingkaran dan juga berkas lingkaran. Tapi itu menjadi tugas, silahkan di googling ya. Silahkan di googling tugasnya dan dibuat ringkasan seringkas mungkin. Dilengkapi dengan gambar ya. Garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada garis yang menghubungkan titik singgung itu dengan pusat lingkaran. Dengan beberapa sifat dasar yang ada pada teori geometri Euclid bisa dibaca Euclides atau Euclid, dapat diturunkan persamaan garis singgung suatu lingkaran pada beberapa karakter. Nah, persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Ini ada 3 bahasan ya, ini yang pada lingkaran ya. Ini misalkan kita ingin mencari persamaan garis singgung lingkaran X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat di titik P. X1, Y1 yang terletak pada lingkaran. Kita tentukan sembarang titik Q, X, Y yang terletak pada garis singgung itu, sebagaimana gambar di bawah ini. Karena Px1, Y1 berada pada lingkaran, maka memenuhi persamaan lingkaran yaitu X1 min H dikuadratkan plus Y1 min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Seperti di bawah ini. Perhatikan dulu gambarnya. Nah, lingkaran itu berpusat di R, H, K. PQR merupakan segitiga siku-siku, sehingga dengan teorema Pitagoras diperoleh hubungan QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus PR kuadrat. Perhatikan. Ya. QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus PR kuadrat. Sehingga X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan X min X1 dikuadratkan plus Y min Y1 dikuadratkan plus R kuadrat. X kuadrat min 2XH plus H kuadrat plus Y kuadrat min 2YK plus K kuadrat sama dengan X kuadrat min 2XX1 plus X1 kuadrat plus Y kuadrat min 2Y, Y1 plus Y1 kuadrat plus R kuadrat, min 2X, H min 2YK plus H kuadrat plus K kuadrat sama dengan min 2X, X1 plus X1 kuadrat min 2Y, Y1 plus Y1 kuadrat plus R kuadrat. 2X, X1 min 2XH plus H kuadrat plus 2Y, Y1 min 2YK plus K kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus R kuadrat. Jika masing-masing ruas ditambahkan dengan faktor, maka H kuadrat plus K kuadrat min 2X1H min 2Y1K, maka diperolehlah persamaan
2x, x1 min 2x, h min 2x 1h plus 2h kuadrat plus 2y, y1 min 2yk min 2y1k plus 2k kuadrat sama dengan r kuadrat plus x1 kuadrat min 2x1h plus h kuadrat plus y1 kuadrat min 2y1k plus k kuadrat. X1 min xh min x1h plus h kuadrat plus y1 min yk min y1k plus k kuadrat sama dengan setengah R kuadrat plus X1 min H dikuadratkan plus Y1 min K dikuadratkan. X min H dikali X1 min H plus Y min K dikali Y1 min K sama dengan setengah dikali R kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi diperoleh persamaan garis singgung lingkaran X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat di titik P. X1, Y1 yang terletak pada lingkaran adalah X min H dikali X1 min H plus Y min K dikali Y1 min K sama dengan R kuadrat, itu ditandai sebagai persamaan 1. Sedangkan jika persamaan lingkaran berbentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 di titik P X1, Y1 yang terletak pada lingkaran adalah X1 plus Y1 plus setengah A dikali X plus X1 plus setengah B Y plus Y1 plus C sama dengan 0, 0 ditandai dengan persamaan 2. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. X min 4 dikuadratkan plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik P1, min 4. Persamaan ini merupakan persamaan lingkaran dalam bentuk baku, berpusat di titik 4,0 dan berjari-jari 5. Sehingga persamaan garis singgung di titik 1, min 4 adalah X min H dikali X1 min H plus Y min K dikali Y1 min K sama dengan R kuadrat. X min 4 dikali 1 min 4 plus Y min 0 dikali min 4 min 0 sama dengan 25. 3X plus 4Y plus 13 sama dengan 0. Contoh 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus Y sama dengan 5 di titik 3,1. Dengan persamaan 2 diperolehlah persamaan garis singgung yang ditanyakan, yaitu X1 plus Y1 plus setengah A dikali X plus X1 plus setengah B kali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. X kali 3 plus Y kali 1 ditambah setengah dikali min 2 dikali X plus 3 plus setengah dikali 1 dikali Y plus 1 min 5 sama dengan 0. 2X plus 1 setengah Y min 7 setengah sama dengan 0. 4X plus 3Y min 15 sama dengan 0. Selanjutnya, ini juga bisa dipahami ya, Anda semua. Mengacu lagi ke persamaan yang di atas ini. Ada ditandai kok ini itu. Ini persamaan 2 ya. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Misalkan diberikan lingkaran L, X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat, dan titik P, X1, Y1 yang berada di luar lingkaran L. Akan dicari persamaan garis singgung G yang melalui titik P. Ini dia, perhatikan gambarnya. G, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ditandai sebagai persamaan 3, MX min Y min MX1 min Y1 sama dengan 0 ditandai sebagai persamaan 4. Karena G menyinggung lingkaran L, maka jarak titik pusat lingkaran ke garis G adalah sama dengan R, sehingga bisa dilihat dari gambar ya, Anda semua. Sehingga D, ini coba kita kecilin lagi biar kelihatan. Karena G menyinggung lingkaran L, maka jarak titik pusat lingkaran ke garis G adalah sama dengan R. Sehingga DP, G sama dengan R.
MH min K min MX1 min Y1 per plus minus akar M kuadrat plus min 1 dikuadratkan sama dengan R MH min X1 min K min Y1 plus minus R akar dari M kuadrat plus 1 X1 min H dikuadratkan min R kuadrat M kuadrat min 2 X1 min H Y1 min K kali M plus Y1 min K dikuadratkan min R kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian untuk M dari persamaan kuadrat di atas adalah M sama dengan seper X1 min H dikuadratkan min R kuadrat dikali X1 min H dikali Y1 min K plus minus R akar dari X1 min H dikuadratkan plus Y1 min K dikuadratkan min R kuadrat sama dengan 1 per X1 min H dikuadratkan min R kuadrat dikali X1 min H dikali Y1 min K plus minus R kali akar KP. Ingat lagi KP ini ya, muncul lagi KP. Dengan KP adalah titik kuasa titik P terhadap lingkaran. Jika persamaan 5, ini tadi, disubstitusikan ke persamaan 3, diperoleh persamaan garis singgung yang dicari. Ini persamaan 3. Ini. Yaitu persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan 1 per X1 min H dikuadratkan min R kuadrat dikali X1 min H dikali Y1 min K plus minus R dikali akar KP dikali X min X1. Ini disebut sebagai persamaan 6. Ditandai sebagai persamaan 6 ya. Contoh. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 6 sama dengan 0 yang melalui titik P min 4, min 3. Bentuk baku dari persamaan lingkaran di atas adalah X min 1 dikuadratkan plus Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 16, sehingga lingkaran berpusat di titik H, K, bukan Hello Kitty ya, sama dengan 1, min 3, dan berjari-jari R sama dengan 4. Kuasa titik P terhadap lingkaran adalah KP sama dengan min 4 min 1 dikuadratkan plus min 3 plus 3 dikuadratkan min 16 sama dengan 25 plus 0 min 16 sama dengan 9. Dengan menggunakan persamaan 6, lihat lagi persamaan 6. Ini. Maka persamaan garis singgung yang dicari adalah dimasukkan persamaan 6 Y min 3 sama dengan 1 per min 4 min 1 dikuadratkan min 4 kuadrat dikali min 4 min 1 dikali min 3 min 3 plus minus 4 akar 9 dikali X min 2. Y plus 3 sama dengan 1/9 dikali 0 plus minus 12 dikali X plus 2. Karena ada plus minus jadi 4X min 3Y plus 7 sama dengan 0 dan 4X plus 3Y plus 25 sama dengan 0. Selanjutnya, ini slide, sudah hampir-hampir habis slide-nya nih ya. Persamaan garis singgung pada lingkaran dengan kemiringan tertentu. Nah, dibicarakan atau dibahas garis singgung suatu lingkaran yang memiliki kemiringan tertentu ya, seperti di gambar bawah ini. Misalkan akan dicari persamaan garis singgung lingkaran X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat dan mempunyai kemiringan M seperti pada gambar. Karena kemiringan garis singgung L sudah diketahui, maka L merupakan anggota keluarga garis yang mempunyai persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini muncul keluarga ya, keluarga lingkaran tadi, makanya Ibu tugasin dibaca lagi. Y sama dengan MX plus C ini ditandai sebagai persamaan 7. C pada persamaan 7 merupakan parameter yang belum diketahui. Dan karena garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada garis yang menghubungkan titik singgung itu dengan pusat lingkarannya, maka jarak titik pusat ke garis singgungnya sama dengan jari-jari. Dengan rumus jarak titik H, K ke garis MX min Y plus C sama dengan 0, maka diperolehlah ini R sama dengan
MH min K plus C per plus minus akar M kuadrat plus min 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh konstanta C-nya seperti ini pada yang ditandai sebagai persamaan 8. C sama dengan K min MH plus minus R akar dari M kuadrat plus 1. Selanjutnya dengan mengganti konstanta C pada persamaan 4 ke persamaan 3, diperoleh persamaan garis singgung yang dicari, yaitu Y sama dengan MX plus K min MH plus minus R akar dari M kuadrat plus 1, Y min K sama dengan M dikali X min H plus minus R akar dari M kuadrat plus 1 ditandai sebagai persamaan 9. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus Y min 5 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 4X plus 3Y sama dengan 15. Cari dulu pusat dan jari-jari lingkaran yang diberikan. Persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus Y min 5 sama dengan 0 merupakan lingkaran dengan pusat 1, min setengah. Dan berjari-jari ini, R sama dengan setengah akar A kuadrat plus B kuadrat min 4C sama dengan setengah akar dari min 2 kuadrat plus 1 kuadrat min 4 min 5 sama dengan 5/2 jari-jarinya. Sedangkan garis singgung yang dicari sejajar atau berkemiringan sama dengan garis 4X plus 3Y sama dengan 15, sehingga ML sama dengan min 4/3 dengan menerapkan rumus 5, maka diperolehlah persamaan garis singgung yang dicari, yaitu Y min K sama dengan M kali X min H plus minus R akar M kuadrat plus 1. Y min setengah sama dengan min 4/3 kali X min 1 plus minus 5/2 akar dari min 4/3 dikuadratkan plus 1. Y plus setengah sama dengan min 4/3 X plus 4/3 plus minus 5/2 akar 25/9. Y plus setengah sama dengan min 4/3 X plus 4/3 plus minus 5/2 dikali 5/3. Y plus setengah sama dengan min 4/3 X plus 4/3 plus minus 25/6. Jadi persamaan garis singgung yang dicari adalah 4X plus 3Y plus 23 sama dengan 0 dan 4X plus 3Y min 27 sama dengan 0. Oke, demikian materi untuk hari ini. Apakah ada hal yang ingin didiskusikan? Silakan dikerjakan tugasnya. Tugas yang kemarin ada kendala nggak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Simpel ya, tinggal dimasukkan ke rumus-rumus. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan PC, boleh ditanyakan aja ke Ibu. Kalau ada kendala atau ada hal-hal yang masih belum jelas ya. Ibu, ya. Tugasnya harus di HVS, Bu. Boleh di folio enggak, Bu? Kenapa keberatan pakai HVS A4? Kurang rapi, Bu. Enggak, Bu. Latihan, jadi kan kalau ada yang mau jadi dosen, ini mau offline ya, kita kan nulis papan tulis. Biar nggak miring-miring, biar nggak naik-naik, nggak naik-naik puncak gunung gitu ya. Jadi makanya Ibu tugasin di HVS A4 sekaligus menyiapkan kertas HVS A4-nya itu. Karena sebentar lagi kan mau masuk mata kuliah metodologi penelitian juga perlu pakai A4, terus mau masuk ke laporan magang juga A4, skripsi A4 juga. Makanya Ibu tugasinnya pakai A4. Terus jadinya kelihatan mana yang tulisannya miring-miring, miring ke bawah. Nah, usahakan ya kalau menulis jangan miring ke bawah. Itu menunjukkan kalau secara grafologi pesimis. Kalau mau nulis di kertas HVS itu ya, usahakan tetap stabil, flat, atau naik. Kalau naik ke puncak gunung itu artinya positif ya, maksudnya optimis itu berarti. Itu secara grafologi ya. Nah, jadi sekalian latihan untuk memotivasi diri juga, buatlah di kertas HVS A4. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Lagian kan mau menggambar lingkaran, jadi kan mendingan kertasnya ini
kertas putih polos ya kan. Iya, Bu. Tapi kalau seandainya memang tidak ada kertas HVS A4 di rumah, ya udahlah nggak apa-apa lah pakai kertas lain lah. Soalnya kelas R2 minta pakai kertas biasa aja, Bu, katanya gitu. Oke ya. Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan? Ibu, Nadia mau nanya, Bu. Minggu depan kita UTS ya, Bu? Enggak. Oh, baik, Bu. Mendingan di akhir aja ya. UAS ya, Bu? Langsung UAS. Enggak. Kan dibilang UAS juga nggak bisa lah pertemuan sampai pertemuan 10 ya. Jadi semacam tes aja. Baik, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Sebenarnya Ibu mau menawarkan opsi 2 pertemuan terus kuis, 2 pertemuan terus kuis. Kayaknya kalau untuk geometri sulit karena materinya banyak. Terus juga kalau diringkas agak sulit meringkasnya gitu. Ini aja udah diringkas yang ini, terus ditugasin kan yang keluarga lingkaran dan berkas lingkaran gitu. Makanya mendingan nanti di akhir aja ujiannya. Tapi kemungkinan besar setiap pertemuan ada tugas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Untuk tugas, lebih baik terlambat mengumpulkan tugas daripada tidak mengerjakan tugas sama sekali. Kalau terlambat sebetulnya di LMS itu masih bisa diupload, cuma keterangannya terlambat mengumpulkan 2 jam misalkan, 3 hari atau gimana gitu, ada keterangannya di situ. Tapi artinya Nanda semua, kalau lupa atau misalkan belum selesai mengerjakan, nggak apa-apa diupload telat. Daripada nggak mengumpulkan sama sekali, nanti kan nilainya 0 kalau tidak mengumpulkan sama sekali. Sementara kan kalau dosen dirata-ratakan tugas-tugas itu nilainya. Ngaruh ya ke nilai tugasnya. Terus juga kalau ada bolong kayak gitu kan dosen melihatnya tidak ada motivasi belajar. Itu ya. Iya, Bu. Oke. Di sini bentar. Ibu tutup dulu. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Ibu mohon maaf karena sudah menjelang maghrib. Minggu depan diupayakan tepat waktu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya serta partisipasi aktifnya pada perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.